Dia ngomongnya uang. Duit gimana? Untung berapa? Uang. Dan tiap ada orang ngedengar ngomong uang, telinganya tuh langsung rebing. Wah, yang menarik cuman ngomong uang. Berkelahi karena uang, berkeringat karena uang, habis waktu demi uang. Demi Allah, apa sih namanya uang? Uang cuman kertas pindah. Uang cuma kertas pindah. Kerja 1 bulan, kasih gaji. Berapa lama pegang uang itu? Enggak lama. Bawa ke rumah, Bu, nih gaji, udah pindah. Hanya untuk itu. Memang disembunyikan sebagian, ya. Tapi sampai ke pom bensin, full tank, keluar. Ban meletus, keluar. Ibu dapat uang, alhamdulillah. Berapa lama ibu pegang? Oh, belum 6 hari, Bu. Ini buat cicilan, keluar. Buat sekolah, keluar. Hanya 2 jam. Hanya untuk itu. Saya pernah dengar koruptor ngambil uang rakyat, disimpan di tembok. Lihat tidak, pakai tidak, megang tidak, hanya ngusap tembok. Ini kan sakit jiwa, hadirin. Sesungguhnya koruptor itu orang yang sakit jiwa. Karena kalau pikirannya normal, dia tahu bahwa uang itu tidak ada apa-apanya. Banyak yang menyembunyikan uang, disimpan di bank, lihat tidak, megang tidak, pakai tidak, hanya ada catatan. Catatan gampang, mau saya bikin kan? Hanya catatan. Makan ya segitu-gitunya. Ayo silakan Pak, makan kambing guling. Kolesterol. Bang, kita makan sirup. Sakit gula. Ayo mau duren. Asam urat. Uang miliar-miliar. Merasa bangga. Siang malam hanya untuk itu. Dinikmati tidak, dilihat. Ini kan maaf ya, agak sakit jiwa sebetulnya. Karena jiwa-jiwa yang normal tuh ngerti uang ini adalah hamba dia untuk beramal soleh. Senang keluar uang, nolong. Ini bahagia, itu bisa sekolah, ini bisa lunas hutang, ini bisa ke Mekah, ini bisa beasiswa. Ayo, nah itu benar bahagia, itu normal, itu sehat. Tapi yang tidak sehat begitu saja, sampai tua begitu. Mati dibawa tidak? Ada yang matinya dikubur pakai gepokan uang? Pakai uang logam? Enggak ada, Bu. Mati sekejap itu jadi bukan milik dia. Makanya maaf, saya tidak mengatakan harus miskin. Tetapi jangan diperbudak kekayaan. Ada juga yang nanya, mau jadi orang kaya? Tidak. Beneran? Benar Pak. Saya kalau ditanya mau jadi orang kaya harta, tidak. Tapi kaya ilmu, kaya amal, kaya hati mau. Kenapa nggak mau jadi orang kaya harta? Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting tuh setiap perlu. Bukan ada, Bu, cukup. Ada juga kalau nggak cukup pusing. Perlu 2 juta, adanya 2.000 kan stres, Pak. Jadi tiap perlu cukup. Itu yang penting. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Perlu buat beli rumah, ya kan penting cukup, Bu. Beli ganti kendaraan, buat ke Mekah, buat sedekah. Mau apa kaya kalau gitu? Tidak penting masa mau makan kaya, mau sekolah kaya, tidak. Yang penting itu cukup. Benar? Dan cukup itu dalilnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolaq ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin ke Allah, Allah tahu hati kita.
dan tawakal. Allah satu-satunya pemilik rizki, Allah satu-satunya pembagi rizki, Allah yang membuka, menahan, mengambil, dan semuanya hanya milik Allah, hanya dari Allah. Enggak pernah minta-minta ke makhluk. Dia kerja jujur menjemput rizkinya karena yakin Allah akan memberinya. Allah jamin akan cukupi. Beneran Bu? Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti bukan cukup. Kaya lagi, kayak dasar pengen. Teruskan. Jangan diperbudak oleh harta, ya. Kita tidak disuruh mencari rizki, disuruh menjemput rizki. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Yang dicari itu berkahnya. Kita udah selesai nih rezeki kita tuh, dibagikannya udah selesai. Tapi berkah atau tidak tergantung bagaimana kita cara menjemputnya. Kalem. Apalagi yang suka memperbudak? Ibu apa? Hah? Enggak, ibu-ibu apa? Suami. Banyak kaum wanita yang menuhankan suaminya. Suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik, ya. Tanpa dirimu aku hampa. Dusta, engkau adalah cahaya. Tanpa dirimu aku dalam gelap. Lebay. Untukmu wahai suamiku segala-galanya. Musyrik. Suami cuman makhluk. Ada yang suaminya sudah meninggal? Maaf, acungkan tangan, boleh? Udah pada meninggal? Maaf, boleh sedikit acungkan tangan? Tidak keberatan? Masya Allah, ya. Ibu masih hidup, saya lihat ya. Masih makan? Masih minum? Masih berteduh? Kalau gitu suami bukan siapa-siapa, ya kan? Kalau suami segala-galanya, suami memberi rezeki, suami meninggal, pada meninggal ini istrinya. Suami itu cuma hamba Allah, ladang amal bagi ibu-ibu. Sebagian ladang rezeki dari Allah lewat suami. Suami nggak ada, Allah yang ngasih rezeki. Buktinya ibu-ibu malah tambah bahagia sekarang. Mungkin, ya. Bu, jangan terlalu cinta sama suami, ya. Saya bukan mengatakan perwakilan suami, tapi tauhid mengharuskan tidak boleh terlalu cinta. Kalau terlalu cinta, ibu akan kehilangan pahala. Masak demi suami, dandan demi suami. Karena saking takutnya hati suami tidak cinta, maka lakukan segalanya. Hati suami itu dibulak-balik oleh Allah, bukan oleh dandanan ibu, bukan oleh masakan ibu. Masak seenak apapun, Bu, kalau suami enek-enek aja, lihat. Benar hadirin. Mau dandan stakar kebek, ya. Nih, ciri-ciri yang kurang ikhlas dalam berumah tangga itu pasti banyak sakit hati. Karena kalau sudah tauhid bagus, tidak akan sakit hati, Bu. Orang ikhlas tuh nggak punya sakit hati ke orang. Beneran. Nih ciri orang yang kurang ikhlas. Masak demi suami. Tahu-tahu suami pergi begitu saja. Pah, makan dulu. Nggak ada waktu, Bu. Pasti sakit hati. Suami nggak ngehargain jerih payah istri. Lalu manggil anak-anak. Nak, tuh gitu bapak kamu. Cari dukungan. Bapak kamu mah nggak punya perasaan. Ini udah akhlak buruk, Pak. Nggak punya perasaan, nggak menghargai sama yang jadi istrinya. Ditanya sama anak, kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis gada lagi, tahu. Ini lebih buruk lagi hadirin.
Tapi bagi orang yang tauhidnya mantep, masak, udah niat udah jadi amal. Kurang apa? Allah lihat enggak ibu masak? Kalau ikhlas jadi amal. Udah dibagus-bagusin piringnya, pakai dandanan masakannya, itu juga jadi amal. Enggak dimakan, memang bukan rezeki suami. Kalau rezekinya pasti ditelan itu. Suami pergi, dimakan aja oleh ibu, kenapa rewel? Jarang ibu masak didandanin gitu ya. Nah jelas, Bu, gimana suami nggak makan? Dia memang bukan rezekinya. Ini rezeki pahala sabar buat saya. Enteng, Bu, demi Allah, enteng hidup ini kalau tidak menuhankan makhluk. Tahu kenapa kita sering sakit hati? Karena Tuhan kita adalah penilaian orang. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial. Itu Tuhan kita itu adalah makhluk, sehingga ngabdi saja demi penilaian orang. Kenapa banyak cicilan? Karena pengen dipuji. Padahal yang muji tidak pernah bantu bayar cicilannya. Ini masalah. Benar? Saya tidak niat menyinggung, Pak, tenang saja. Ada yang menjadi tua tuh stres karena menuhankan penampilan, ingin awet muda. Enggak mungkin, Bu. Ibu direndam pakai cairan apa gitu. Nikmati jadi tua tuh, Bu. Enggak usah tahan napas terus, biasa saja. Karena ingin kelihatan langsing, tahan napas. Menderita. Ada orang yang diperbudak penilaian orang, Bu. Bukan tidak boleh berpenampilan bagus, tapi jangan diperbudak. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Oh iya, coba yang sekarang stres, ini pasti yang slopnya mahal, bagus, dan belum lunas ya. Yang tenang ini, yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya. Nah, Bu, serius hadirin. Makanya maaf, ada yang diperbudak barang, Bu. Ada yang diperbudak penilaian orang. Nah, tauhid membebaskan kita dari perbudakan.